Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan posisi Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia di berbagai kelompok umur tetap aman. Meski timnas Indonesia U19 tersingkir di fase grup Piala AFF U19 2022, Muhammad Iryawan mengatakan performa timnas Indonesia U19 terus menanjak, sehingga tak ada alasan untuk memberhentikan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Iya, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sudah menentukan nasib pelatih Sinteyong setelah gagal membawa timnas Indonesia U19 melangkah jauh di Piala AFF U19 2022. Menurut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, posisi Sinteyong di kursi pelatih timnas Indonesia tetap aman kendati target menjuarai Piala AFF U19 2022 dipastikan terkubur. Sin masih terus karena kami melihat perkembangan anak-anak luar biasa, ujar Muhammad Iryawan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Minggu 10 Juli 2022 malam. Iwan Bule, sapaan akrab Iryawan, menilai penampilan timnas Indonesia U19 sejatinya sangat baik kendati gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 dengan cara yang begitu menyakitkan. Dari 5 laga, Indonesia tidak pernah kalah dan meraup 3 kekalahan. Skuad berjuluk Garuda Nusantara juga menjadi skuad tersubur turnamen dengan membuat total 17 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Tim asuhan Sin juga dianggap cukup tangguh meski dilakukan rotasi untuk menjaga kondisi fisik pemain di tengah jadwal. Di luar dugaan ketika pemain cadangan dimainkan, ternyata kualitasnya hampir sama dengan pemain inti. Berarti Sin betul-betul mempunyai talenta luar biasa. Anak-anak juga memiliki chemistry dengan dia, tutur Iryawan lagi. Meski keluar sebagai tim paling produktif di grup A, timnas Indonesia U19 dipastikan tersingkir dari Piala AFF U19 2022 karena kalah head-to-head dengan Vietnam dan Thailand. Hasil imbang 1-1 di laga Thailand U19 versus Vietnam U19 membuat timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 karena kalah head-to-head dalam klasemen mini antar 3 negara. Sebagai penjelasan, di grup A regulasi head-to-head diaktifkan setelah timnas U19 menundukkan Myanmar 5-1 pada laga terakhir, dan di sisi lain Vietnam versus Thailand berimbang 1-1. Situasi itu membuat ketiga tim memiliki poin yang sama, yakni 11. Namun, Piala AFF U19 memiliki regulasi tersendiri untuk menentukan peringkat akhir suatu grup. Alih-alih mengedepankan jumlah selisih gol dan agresivitas gol, AFF menggunakan head-to-head antara tim-tim dengan poin sama untuk menentukan peringkat. Lebih jelasnya, 3 tim di grup A yakni Indonesia, Thailand, dan Vietnam dibuatkan klasemen mini untuk menentukan peringkat akhir. Jika menggunakan selisih gol, maka Indonesia plus 15 yang akan lolos bersama Vietnam plus 9 dan Thailand yang justru tersingkir plus 6. Namun berhubung AFF mengedepankan head-to-head dalam menentukan peringkat, maka situasi itu secara tak langsung jadi kerugian bagi tim asuhan Sinteyong. Pasalnya secara head-to-head timnas Indonesia cuma bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Vietnam dan Thailand. Sementara kedua negara yang disebutkan mampu bermain imbang 1-1 dalam pertemuannya di grup A. Skema itu membuat klasemen mini menunjukkan Vietnam sebagai juara grup A dengan 2 poin, plus 10 selisih gol dan 1 agresivitas gol. Sedangkan Thailand menduduki peringkat kedua dengan 2 poin, plus 0 selisih gol dan plus 1 agresivitas gol. Di sisi lain, timnas Indonesia U19 yang tak mampu mencetak gol dalam hasil imbang kontra 2 tim di atas harus menduduki peringkat ketiga atau terakhir dengan koleksi 2 poin, plus 0 selisih gol dan plus 0 agresivitas gol. Situasi itu membuat timnas Indonesia U19 harus tersingkir dari Piala AFF U19 2022. Sedangkan Vietnam dan Thailand yang menduduki 2 besar berhak melaju ke babak semifinal. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Timnas U19 Indonesia harus tersingkir secara menyakitkan dari Piala AFF U19 2022.
Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF U19 2022 meski mengantongi kemenangan telak 5-1 atas Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Pasalnya di waktu yang sama, Timnas U19 Thailand bermain imbang 1-1 melawan Vietnam di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Thailand unggul terlebih dahulu lewat sepakan Kropon Abram di menit ke-72, sebelum skor disamakan oleh Kuat Van Kang di menit ke-76. Hasil tersebut cukup untuk menyingkirkan Timnas U19 Indonesia dari persaingan menuju semifinal karena kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand. Dalam klasmen mini, 3 tim punya poin yang sama yaitu 2, hasil dari 2 kali hasil seri. Namun Timnas U19 Indonesia gagal mencetak gol ke gawang Vietnam dan Thailand sehingga kedua rival itu yang berhak melaju ke semifinal. Yang lebih menyakitkannya lagi, Vietnam dan Thailand memilih bermain aman usai imbang 1-1. Di 15 menit terakhir, kedua tim langsung mengendorkan tekanan. Dalam satu momen, Vietnam hanya melakukan umpan-umpan pendek di belakang yang disaksikan 2 pemain Thailand. Belum lagi, kedua tim juga banyak melakukan aksi pura-pura cedera untuk mengulur-ulur waktu. Praktis, warganet Indonesia pun menyerbu akun media sosial kedua negara dan AFF karena dianggap telah melakukan pengaturan skor. Di konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong pun punya pendapat tersendiri soal tindakan kedua tim tersebut. Sinteyong merasa geram dengan permainan Thailand dan Vietnam yang tidak bermain secara fair play. Menurutnya, Thailand dan Vietnam sudah takut pada kualitas Timnas U19 Indonesia. Thailand dan Vietnam takut pada Indonesia. Oleh karena itu, saya sedikit tersinggung dan tak senang dengan situasi ini, kata Sin. Menurutnya masih ada satu hal positif yang terjadi dari laga penuh drama antara Thailand melawan Vietnam. Sinteyong sebut sepak bola Indonesia sudah semakin baik. Hal tersebut yang membuat Thailand dan Vietnam berani untuk bermain tidak sportif. Artinya Thailand dan Vietnam sudah merasakan sepak bola Indonesia makin baik sehingga mereka membuat hasil seperti itu, ujar Sin lagi. Dengan tersingkirnya Timnas U19 Indonesia dari Piala AFF U19 2022, Sinteyong pun berterima kasih kepada para pemain yang telah bekerja keras. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada para pemain yang sudah bekerja keras dan maksimal. Jadi laga ini tidak disesali hasilnya. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para pemain, tuturnya. Lebih lanjut, setelah Timnas U19 Indonesia tersingkir secara menyakitkan dari Piala AFF U19 2022, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengecam penampilan Thailand dan Vietnam. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena regulasi Piala AFF U19 2022. Ini kita lihat karena kebetulan yang mengatur regulasi ya, tetapi menurut saya permainan antara Vietnam dan Thailand itu tidak boleh dilakukan oleh negara kuat. Saya tidak mau berbicara bermainnya seperti apa, tetapi saya tadi malah menonton Thailand dan Vietnam, ujar Muhammad Iryawan. Menurut Iwan Bule, dirinya sudah bertanya terlebih dahulu pada Sinteyong bagaimana jika laga antara Thailand dan Vietnam berakhir 1-1. Saya sudah yakin, bahkan sudah saya sampaikan ke Sinteyong, ini bagaimana kalau skor mereka 1-1, ujar Muhammad Iryawan. Namun, Sin menepis pernyataan tersebut karena sejarah pertemuan Vietnam dan Thailand yang keras. Muhammad Iryawan pun menyayangkan hasil kedua tim tersebut, namun dia menyerahkan sepenuhnya pada publik untuk dinilai. STY bilang tidak mungkin karena dua negara itu keras persaingannya, tetapi ternyata demikian. Jadi teman-teman yang menilai, pungkas Muhammad Iryawan.